Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya muqallibal qulub tsabit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma sabitna waj'alna hadiyan mahdiyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ikhwatul iman sadayana tiasa tepanglina wangi ayeuna dina kajian rutin Salasa malam sarengsina tadi urang tos tahsin. Nah, ayeuna lebat kanu hanca nya pembahasan kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam ya, dari Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu taala. Ayeuna lebat kanu penjelasan hadis ke-85 dan udah masuknya di bab salat gitu nya. Tah eta penjelasan hadis ke-85 tentang lamana tiap gerakan ya dari salat ya, dari tiap rukun tersebut lamanya seperti apa Nabi Muhammad SAW, dari rukunya, berdirinya, kemudian sujud, duduknya, duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahudnya. Hadis ke-85 dari Anil Bara'i bin Azibin, dari Bara' bin Azibin radhiyallahu anhuma qala ramaqtus salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, aku memperhatikan salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Fawajadtu qiyamahu farak'atahu, aku dapati berdirinya beliau ya, rukuknya beliau, fa'tidalahu ba'da ruku'ihi ya, dan i'tidalnya setelah bangun dari ruku ya. Fasajadatahu fajalastahu bainas sajadataini, duduk di antar dua sujudnya ya. Fajal satahu ma baina taslimi wal insirafi qoriban minas sawa'i ya. Dan duduknya antara salam dan selesai salam hampir sama lamanya. Nah, dalam riwayat Bukhari disebutkan selain berdiri ketika membaca Al-Fatihah, surat yang lain, dan duduk tasyahud hampir sama lamanya. Selain daripada berdiri membaca dan duduk tasyahud hampir sama lamanya. Nah, jadi disebutkan al-ma'na al-ijmali ya, makna secara umum. Yasiful Bara'u ibnu Azibin salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Bara' bin Azib mensifati salat Nabi ya. Fayadhkuru annaha mutaqaribatun mutanasibatun. Nah, ini mutanasibah ya. Beliau menyebutkan bahwa amalan-amalan salat Nabi ya, saling mendekati dan proporsional, munasibah itu proporsional. Fa inna qiyamahu lil qiraati, ketika berdirinya beliau untuk membaca bacaan Al-Qur'an, Al-Fatihah dan surat yang lain ya. Dan duduk tasyahud ya. Wa julusahu li tasyahudi, dan duduknya untuk tasyahud, yakunani munasibaini liruku'i ya. Dua-duanya saling mendekati dan proporsional ya. Wa i'tidali, ketika i'tidal bangun dari ruku, was sujudi, ketika sujud, fala yutawwilul qiyama masalan, sehingga beliau tidak memperlama berdirinya ya. Dari ruku, i'tidal, sujudnya nah, sehingga beliau tidak memperlama berdirinya. Wa yukhaffifu ruku'a, jadi berdirinya lama are ruku sakedap tah henteu kitu Nabi mah ya. Nabi mah henteu kitu maksudna teh. Jadi misalkan berdiri lama, ruku ge rada lami oge sami gitu nya. Nah, atau misalkan tadi memperlama sujud lalu mempercepat berdiri atau duduk di antara dua sujud, dan tidak seperti itu ya.
Namun setiap rukun beliau buat proporsional atau menyesuaikan ya dengan rukun-rukun salat yang lainnya. Nah, maknanya annal qiyama wal julusa li tasyahudi biqadri ruku'i was sujudi. Ya. Maknanya bukanlah berdiri dan duduk tasyahud itu sama lamanya dengan ruku dan sujud. Yang berarti iya catatan ya. Berdiri dan duduk tasyahud itu tidak sama dengan namanya ruku dan sujud. Namun maknanya bahwa beliau tidak mempercepat satu amalan dan memperlama amalan yang lainnya. Nah, ya. Dan bila tidak demikian maknanya, tetaplah sudah dimaklumi bahwa berdiri dan duduk itu lebih lama daripada gerakan-gerakan yang lainnya gitu. Ya. Nah, itu tambahan riwayat dari Imam Bukhari pada hadis tersebut. Contoh misalkan diurang seueurna naon mengkhususkan di sujud terakhir sebelum tasyahud akhir, sujud yang lama. Wallahu alam ya. Lebih afdolnya, lebih ahsannya adalah kenapa tidak dibagi saja doa di tiap sujud tadi ya, di tiap sujud setiap rakaat, bisa tidak dikhususkan di rakaat terakhir atau di sujud terakhir sebelum duduk tasyahud akhir gitunya. Nah, ma yu'khadhu minal hadisi. Nah, faedah apa saja yang diambil dari hadis ini? Yang pertama, tuh. Berarti di sini dari segi ke afdolan saja. Al afdalu an yakuna ruku'u wal i'tidalu minhu, ya. Yang lebih utama adalah ruku, i'tidal dan sujud itu. Ya, i'tidal bangun dari ruku, ya. Kemudian was sujud wa i'tidalu minhu. Dan bangkit dari sujud hampir sama lamanya. Tuh, ya, hampir sama lamanya. Fala yutilul musolli ba'daha ala ba'din. Sehingga orang yang sholat tidak memperlama sebagian daripada gerakan yang lain. Itu keafdolannya saja. Di sisi fadilah. Anu kedua, an yakunal qiyamu lil qiraati wal julusu lit tasyahhudil akhiri atwalu min ghairihima. Ketika berdiri untuk membaca bacaan ayat-ayat Al-Quran dan duduk tasyahud akhir lebih lama daripada yang lainnya. Karena secara bacaan tasyahud juga kan di tasyahud akhir lebih panjang. Kemudian disunahkan juga ada doa-doa sebelum salam, itu sunnah muakkadah juga di situ posisinya. Naon wae doa teh berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan Nabi tidak pernah lepas ya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal tersebut di tiap salat fardu apalagi. Ya, di salat sunah kumaha diperbolehkan. Ya, para ulama memperbolehkan. Eta penjelasan anu kedua. Anu katilu antakuna sholatu fi jumlatiha mutanasibatannya. Jadi secara keseluruhan hendaknya lamanya gerakan ya itu proporsional sehingga panjangnya bacaan misalkan disesuaikan dengan ruku dan sujud ya. Bacaan panjang berarti kan cangkel lumayan, berarti rukuna cing tumakninah rada lami. Tah nya lajeng sujudna rada selama tidak menjadi masyaqqah menjadi sesuatu yang menyulitkan bagi imam ataupun makmum, apalagi sholat berjamaah kan harus memperhatikan bisa anu nyeri beuheung gitu kan karunya. Saya udang deui. Sangkakeun mawat ti palitek beuheungna kan karunya. Lami teuing eta ya, memperlihatkan aspek-aspek yang lain dengan apalagi ketika berjamaah nya. Nah, anu kaopat subutu tu'maninati fil i'tidali minar ruku'i was sujudi ya. Penetapan tumakninah ketika cing ngareunah kita salat teh nya, tumakninah teh santai gitu. Ketika i'tidali minar ruku'i was sujudi, bangun dari ruku dan juga bangun dari sujud, cing tumakninah tong grupak-grepek gitu kan. Mantak nya meureun urang teh salat teh asa teu ngarubah kamu akhlak. Nya henteu nambah ketenangan indung kahirupan meureun nya salah satu aspekna ieu henteu tumakninah kan dinu khusyuk teh kan kabagi dua nya al khusyuk nya tumakninatu fil jawarih tumakninah dalam anggota badan dinu gerakan wa tumakninatu fil qulubi dan juga tumakninah di dalam masalah hati. Eta 2 perkara eta.
khilafan lil mutala'ibina fi salatihim. Disebut lagi mutala'ibnya. Nah mutala'ib teh naonnya? Jalmi anu ngaheureukeun salat da cenah ukur mereskeun kewajiban nya mata benteng jalmi anu ngalaksanakeun ibadah berdasarkan rasa syukur kepada Allah, takut, harapnya itu seimbang dengan orang-orang yang hanya sekedar melepaskan kewajiban. Biasanya itu di step pertama, di first step itu biasanya. Di langkah pertama ketika seseorang itu ingin mendidik di dirinya dalam sholat, mendidik dirinya dalam agama, biasanya di sholatnya rada can bener dirinya nate gitu. Ya kecuali diiringi dengan ilmu gitu kan. Nah, matak dinu satu cing tumanina pasti bakal karos nu biasa orang salat tumanina. Tumanina bukan berarti mesti lamanya, ya. Tapi nikmat lah tiap gerakan teh, tiap bacaan ge nikmat gitu nya. Ya, berbeda dengan mereka yang seakan-akan mempermainkan salatnya. Mimman la yuqimuna aslabahum fi hadzanaini ar-ruknaini, ya. Nah, mereka yang tidak meluruskan tulang-tulang punggung mereka dalam dua rukun ini nyata naon? Bangun di ruku, nah itu dah, ya. Kemudian bangun dari apalagi jadi imam ketika ada sholat jahar mah eta penting pisan. Waktu jang naon cik, jeda ngareng hafeulan napas capek. Lumayannya konsentrasi kan eta bisa salah ayat gitu kan. Dina surah Al-Qadar kalau asup kana Al-Ma'arij jeung tanazzalul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Nah, cenah itu Al-Qadar teh beres-beres ka asup kana juz 28. Gitu nya. Nah, itu nu kalima euna. Nah, penjelasan kalima, za'ama ba'dhum anna raf'a min ruku'i ruknun shaghirun, ya. Sebagian orang menyangka jadi menganggap remeh tentang perkara i'tidal ini, ya. Karena rukun leutik cenah eta mah. Li'annahu lam yusan fihi takriru at-tasbihati karduku'i wa sujudi. Karena mereka beranggapan di dunia i'tidal mah tidak ada bacaan-bacaan zikir atau tasbih seperti di dalam ruku dan sujud anu kudu diulang. Padahal mah kan pamiskan beberapa redaksi jadi disebutkan kan walakin hada qiyasun fasidun. Ini kias permisalan yang sangat rusak. Li'annahu qiyasun fi muqabilatin nasi fa inna dzikrul masyru'a fil i'tidali min ruku'i atwalu min dzikril masyru'i fi ruku'i. Tuh. Justru misalkan orang ninggal di beberapa redaksi hadis yang lain, bacaan i'tidal itu begitu panjang. Ya. Anu ngangge samiallahu liman hamidah rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban katsiran barakan fi. Eta si paling singkatna. Aya nu ngangge redaksi mil us samawati wa mil uradi terus toh itu panjang pisan ya gitu. Nah, eta 5 penjelasan dari isi hadis yang nomor 85 ini ya gitu. Berarti tadi aya kesimpulan yang didapat kurang naon? Proporsional ya. Faedah lain daripada ulama menyebutkan bahwasanya liqaunil ma'hudu min salatin nabi sallallahu alaihi wasallam huwa tatwilu qiyamil qiraati wa qu'udit tasyahudi ala ghairihima min af'ali salati. Kebiasaan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperlama berdiri ketika membaca Al-Qur'an dan duduk tasyahud ya tadi tasyahud apa? Tasyahud akhir daripada amalan gerakan yang lainnya. Nah, nu salajengna adapun ya faqad ikhtalafa syurahul hadisi fi ma'na hadhihi. Beberapa ulama menjelaskan perbedaan penjelasan dari hadis ini tentang makna munasibah tadi ya. Nah, tentang makna munasibah teh proporsional baina af'ali sholati di antara gerakan-gerakan salat ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima fihal qiyam ya. Dan bagaimana cara melakukannya. Adapun yang pertama adalah penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ja'alaha sifatan 'aridatan wa laysat daimatan. Imam Nawawi menjadikan musibah ini sebagai sifat yang tidak terus-terusan laysa bi istimrari. Jadi tidak terus-terusan, proporsional itu ya. Ya, menurut Imam Nawawi ya disesuaikan lah gitu. Ya. Adapun Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid ya, hadis ini menuntut untuk mempersingkat apa yang biasa dikerjakan lama. Ini sok dilami-lami berarti eta kudu disingkat, nu rada singkat kedah rada dilamikan. Berarti beda-beda tiap personalnya.
tiap orang mungkin berbeda, tiap imam berbeda-beda oge gitu nya. Nah, kata beliau, kata Imam Daqiq Al-Aid, Allah telah memberikan petunjuk kepada makna yang telah disebutkan dalam bagian makna secara umum, yaitu bahwa apabila bacaannya lama, maka rukun-rukun lainnya juga dijadikanlah lama. Sehingga hampir sama lama atau cepatnya seperti membaca dan duduk tasyahud. Kemudian setelah penulisannya, aku temukan bahwa itu adalah pendapat Ibnu Qayyim di dalam kitab As-Shalah dan Tahdzibus Sunan. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat insyaallah, wallahu alam bisawab. Sakitu berarti najan singkat sederhana, apalagi nya ieu komodi patula patali sareng ibadah nu wajib masalah salat jantan di dia aya dua pendapat ulama. Pertama, Imam Nawawi menyatakan setelah kesimpulan umum tadi berarti tidak terus-terusan seperti itu nya, lami-lami teuing atau singkat-singkat teuing teu. Tapi mengkondisikan kedua. Adapun Imam Daqiq Al-Aid intina mah engke gerakan dinu ruku, lamina ruku, lamina i'tidal, lamina sujud, lamina duduk di antara dua sujud, lamina duduk di tasyahud akhir itu disesuaikan dengan bacaan yang panjang gitu nya di rakaat dua rakaat pertama misalkan anu dijaharkeun gitu kan. Tapi kan dinu sirkeun oge dinu salat zuhur asal ge Nabi kantos maca beberapa surat anu panjang di salat zuhur sareng salat asar. Tah sakitu penjelasan kangge wengi ayeuna. Mugia janten ilmu anu bermanfaat kangge urang sadayana nya. Amin ya rabbal alamin. Sok sanaos singkat tapi ya innamat ta'alluma bitadarrij nya, bahwasanya menuntut ilmu itu harus dengan bertahap nya. Terus saya leukeunnan hiji-hiji penting mah insyaallah mugia ieu janten amal jihad urang sadayana nya. Amin ya rabbal alamin. Sakitu nu teh sakapeto kesim kuring urang tutup ku doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa yakum ajma'in wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.